Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing, bitches on my line, and you know. Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan Koncono Channel. Untuk kali ini tetap ya, saya akan membahas atau mereview berita yang lagi hangat-hangatnya di Detik Finance tentang temanya ini industri. Jadi di sini ya, saya tertarik dengan berita industri pakaian jadi masih lesu. Gimana caranya biar bisa bangkit lagi? Oke, sekarang kita buka dulu beritanya. Oke, jadi gini, menurunnya permintaan pasar terhadap industri tekstil dan produk tekstil atau TPT, terlebih untuk sektor garmen atau pakaian, lebih memberikan berbagai dampak terhadap industri tersebut. Di antaranya adalah maraknya PHK. Nah, ini bahaya ini. Kemudian Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan Nurdin Setiawan juga mengatakan terdapat 2 cara untuk mengembalikan industri TPT supaya stabil, industri pakaian ya. Pertama dari sisi ekspor. Kemudian kalau kita lanjut untuk mereview berita ini, membaca berita ini, ekspor itu resikonya juga ada, karena kita bersaing dengan negara-negara lain yang ekspornya juga tujuannya sama, yakni ada India, Vietnam, kemudian Thailand, itu juga tujuan ekspornya sama seperti Indonesia. Sementara itu, juru bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri mengatakan bahwa terdapat beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga kestabilan industri ekspor pakaian jadi. Kita pertama memberi kemudahan soal bahan baku garmen, tekstil, dan lain-lain. Selain itu, pihaknya juga mengusulkan untuk melakukan pengetatan atau bahkan pelarangan terkait impor pakaian bekas. Nah, kalau dari berita ini digabungkan dengan beberapa waktu lalu yang lagi marak itu, kalau tidak salah, sebentar saya lihatnya di Google ya. Itu Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan ini memusnahkan sekitar 5.000 bal baju bekas impor. Sudah dimusnahkan. Itu reviewnya ada di berbagai macam berita juga, mulai dari ekonomi, okezone.com, kemudian Kompas ID, itu beritanya banyak. Jadi bisa dikomparkan. Kenapa kok industri tekstil di Indonesia itu sepi? Ya karena itu tadi, yang pertama ekspornya masih lesu, negara tujuannya pesaingnya banyak, dan mereka juga masih menunda untuk pengeluaran kebutuhan dari pakaian. Jadi membuat ekspornya agak tersendat. Kemudian Indonesia itu marak dengan barang-barang impor baju bekas. Nah, baju bekas ini sebenarnya tidak perlu, cuman karena harganya yang membuat orang menjadi tertarik, apalagi baju-baju yang branded. Itu membuat Dirjen Bea Cukai Askolani bersama dengan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melakukan pemusnahan baju bekas. Kenapa kok banyak orang yang impor? Ya karena baju bekas itu lebih murah, kemudian tinggal dicuci, disetrika gitu aja udah bagus, dan membuat orang tertarik. Namun imbasnya juga kalau kita lihat berimbas di industri pakaian kita yang lokal. Kasihan juga para industri pakaian lokal, dia pasti juga akan ikut-ikutan terkena dampak jadi bangkrut. Nah, itu tadi. Menurut saya pribadi, kenapa kok pakaian bekas itu perlu diberantas, apalagi pakaian-pakaian impor bekas itu? Ya karena dia akan menggagalkan brand-brand lokal yang ada di Indonesia itu menjadi mati. Dalam artian dia nggak bisa menjual lagi barang-barangnya, dari harganya pun akan kalah dengan barang impor baju bekas. Oke, demikian tadi yang bisa saya review dari berita tentang industri pakaian jadi masih lesu. Tapi dari pemerintah melalui Menteri Perdagangan sudah mulai memberantas
baju-baju bekas impor atau sering kita sebut thrifting. Saya pribadi setuju sih, kenapa kok sebaiknya warga Indonesia itu membeli pakaian lokal saja daripada beli baju bekas. Oke. Untuk sementara ini dulu review dari berita Detik Finance di bidang industri, temanya industri yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman bisa tahu kenapa kok pemerintah itu memusnahkan baju impor bekas, karena ya ini tadi, industri pakaian ini masih lesu Indonesia, kasihan nanti banyak yang di PHK. Ayo sekarang kita mulai cinta produk-produk lokal, cinta brand-brand pakaian lokal Indonesia. Sekian dulu dari saya. Nantikan terus review-review berita dari Konconono Channel yang nanti bisa menambah sedikit wawasan buat teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.